Ya gitu ya, Rudi ya. Kamu tetap anak saya. Ya. Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat atau pemecatan terhadap Ibda Rudi Soik yang berupaya mengusut mafia BBM di NTT menuai kontroversi. Komisi 3 DPR RI meminta Kapolda NTT Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga agar mengevaluasi keputusan tersebut. Dalam rapat bersama Kapolda NTT yang digelar pada Senin 28 Oktober 2024, Komisi 3 DPR juga meminta Kapolda NTT mengusut kasus TPPU dan BBM ilegal tanpa pandang bulu. Anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Dirakanya Joyo Hadikusumo yang sekaligus keponakan Presiden Prabowo Subianto pun ikut menyoroti kasus Ibda Rudi tersebut. Ia bahkan berencana melaporkan kasus ini kepada Presiden Prabowo jika persoalan yang menjerat Rudi tak diselesaikan oleh Polri. Lantas bagaimana awal duduk perkara kasus yang menjerat Ibda Rudi Soik ini? Ibda Rudi yang merupakan mantan Kepala Urusan Pembinaan Operasi Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kupang dipecat usai membongkar kasus mafia BBM di Kota Kupang. Polda NTT berdalih Rudi diberhentikan tidak dengan hormat dengan alasan pelanggaran kode etik profesi Polri. Rudi dianggap tidak profesional dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM tersebut. Namun Polda NTT menyebut pemecatan Rudi ini tidak ada kaitannya dengan mafia BBM di Kupang. Menurut Polda NTT, pemecatan ini didasari oleh adanya 7 laporan atas Ibda Rudi Soik. 7 laporan itu diawali dari operasi tangkap tangan pada 25 Juni 2024 terhadap Ibda Rudi dan 3 anggota Polri lainnya. Dalam OTT tersebut, Ibda Rudi dan rekannya ditangkap saat tengah bersama istri orang di sebuah tempat hiburan saat jam dinas masih berlangsung. Atas pelanggaran tersebut, Ibda Rudi dimutasi selama 3 tahun keluar wilayah Polda NTT. Sebelumnya, Ibda Rudi Soik juga pernah melakukan pelanggaran dan menjalani 4 kali sidang disiplin dan kode etik pada tahun 2015 dan 2017. Sejumlah pelanggaran itu seperti pungutan liar, penganiayaan, dan pelanggaran disiplin yang dianggap menurunkan citra polisi. Rudi juga pernah menjalani sidang disiplin terkait kasus fitnah dan pencemaran nama baik. Lalu dalam laporan terakhir, Rudi dianggap melanggar kode etik Polri karena melakukan tindakan yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan dan SOP dalam penyelidikan penyalahgunaan BBM di Kota Kupang. Dalam laporan tersebut, Rudi diduga menyalahgunakan wewenang dengan memasang garis polisi pada drum kosong. Sementara menurut Polda NTT tidak ada barang bukti di dalam garis polisi tersebut. Peristiwa tindak pidana ini pun dianggap tak didukung dengan administrasi penyelidikan. Kini Rudi berupaya menempuh jalur hukum untuk mendapatkan keadilan. Rudi juga menolak keputusan pemecatannya dan akan mengajukan banding serta peninjauan kembali. Rudi menyebut kegiatan pengusutan kasus mafia BBM yang dilakukannya merupakan perintah Kapolres Kupang Kota dan Kasat Reskrim. Rudi juga membantah sejumlah tuduhan yang menjerat dirinya saat bertugas di Polda NTT. Salah satunya tuduhan pelanggaran etik terkait acara karaoke yang berujung pada penangkapan oleh Propam NTT. Rudi sendiri khawatir Kapolda NTT terpapar informasi-informasi tidak akurat dari pihak yang tak bertanggung jawab tentang dirinya. Untuk itu, Rudi meminta agar bukti-bukti yang mendukung tuduhan tersebut diperlihatkan.